Halo, apakah ada Nia di sini? Nia, tolong arahkan teman-temannya masuk bergabung kembali di room 3 untuk 11 IPSC. Ketua kelasnya siapa? Loh, yang 12 MIPA C nih. Angela, buka kameranya dulu ini. Banyak yang matikan kamera ini. Bentar ya, Kak. Bu Okta udah jamnya ya? Udah jamnya. Pas. Udah ya? Baik. Akan saya buka. Baik, selamat datang di SMA Santo Paulus Pontianak, khusus di ruang 3. Baik, selamat pagi perwakilan dari Universitas Kristen Maranatha dengan Kak Kaleb ya. Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya telah bergabung di Expo Universitas dan Perguruan Tinggi Unimed 2021 di SMA Santo Paulus Pontianak. Semoga informasi yang disampaikan dari universitas ya, pengetahuan, wawasan mengenai universitas dan perguruan tinggi dapat diperoleh sebanyak-banyaknya dan selengkap-lengkapnya bagi peserta didik kami ya di SMA Santo Paulus Pontianak, hingga dapat memilih dengan tepat sesuai dengan pilihan mereka untuk melanjutkan pendidikan mereka yang Bu Agus, masih ingat saya? serius ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya untuk peserta didik untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi ya, menggapai masa depan yang gemilang untuk menjadi orang yang sukses. Baik, untuk para siswa-siswi yang berada di room 3, khususnya 12 MIPA C dan 11 IPSC, Ibu berharap partisipasinya dan dukungannya ya untuk bertanya, mencari informasi sebanyak-banyaknya ya, agar mendapat info yang jelas. Bertanya secara aktif kepada universitas yang menyampaikan materi tentang kampus dan lain-lain. Untuk mempersingkat waktu, ya saya serahkan kesempatan waktu kepada Universitas Kristen Maranatha dengan Kak Kaleb, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Agustina ya Bu ya atas kata sambutannya dan atas penyambutannya di Santo Paulus Pontianak ini. Nah teman-teman, selamat pagi buat teman-teman semua. Salam sehat selalu dari Maranatha, dari Bandung juga. Semoga teman-teman semua ini di sini kakak juga mau sharing juga tentang Maranatha, enggak? Teman-teman udah teman-teman bisa mendengarkan juga sambil mungkin nanti teman-teman boleh tanya-tanya tentang Maranatha. Buat teman-teman yang nggak tahu Maranatha itu seperti apa, atau mungkin teman-teman pengen tahu lebih lagi tentang Maranatha itu seperti apa. Nah, tanpa membuang-buang waktu lagi, kita mulai aja ya. Di sini izinkan kakak untuk memulai share screen. Nah, mungkin di sini sudah terlihat dari di layar teman-teman juga. Oke, yang pertama, ini perkenalan singkat dari kakak, teman-teman. Nama kakak Kaleb, teman-teman bisa panggil kakak Kaleb gitu kan. Dan juga teman-teman, kakak merupakan salah seorang mahasiswa dari Maranatha juga, Fakultas Bisnis, dari Fakultas Bisnis, juga program studi manajemen angkatan 2018 teman-teman. Nah, di sini kakak membawakan seputar berbagai informasi teman-teman mengenai Universitas Kristen Maranatha teman-teman. Nah, siapa tahu dari teman-teman semua ada yang tertarik atau misalkan bahkan ada yang belum tahu tentang Maranatha. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa menjadi lebih tahu, dapat gambarannya seperti apa, Maranatha itu seperti apa. Oke, nah teman-teman di sini kakak untuk membawakan Maranatha nih teman-teman, kakak mau sharing dulu, membuka dengan sharing teman-teman bahwa saat ini sharing ini dimulai ketika kakak juga seumuran teman-teman semua gitu. Nah, ketika kakak seumuran teman-teman semua, di mana kakak juga lagi mencari perguruan tinggi yang tepat untuk kakak gitu kan, tepat untuk kakak berkuliah, tepat kakak menuntut ilmu, itu kakak sedang mencari dari berbagai universitas, dari perguruan tinggi negeri ataupun swasta datang ke sekolah-sekolah kakak, memberikan informasi mengenai perguruan tinggi mereka gitu kan, dan sampai akhirnya
kakak memutuskan untuk berkuliah di Maranatha, teman-teman semua. Kakak juga mencari tahu informasinya bukan dari sekedar orang-orang yang datang ke sekolah kakak saja, membawakan informasi tentang Maranatha gitu kan. Tapi juga kakak juga cari tahu tentang Maranatha ini mulai dari website atau misalkan dari teman-teman kakak yang lain, keluarga kakak juga kakak cari gitu tuh. Nah, salah satu faktor yang mendorong kakak masuk Maranatha ini sebenarnya adalah salah satunya alumni-alumninya, teman-teman. Karena alumni-alumninya ini ya yang tidak lain dan tidak bukan juga adalah sepupu-sepupu kakak juga salah satunya, teman-teman. Yang dimana kakak lihat juga gitu kan, sepupu-sepupu kakak ini menjadi orang-orang yang sangat luar biasa, teman-teman. Ada yang bekerja di perusahaan pemerintah, ada yang membuka bisnisnya sendiri, sampai sudah sekarang membuka cabang di mana-mana, ada yang sampai melanjutkan kerja di Jerman, ada yang jadi dokter dan luar biasa, orang-orang luar biasa lainnya, teman-teman. Nah, itu menjadi salah satu inspirasi kakak masuk ke Maranatha gitu, teman-teman. Dan memang banyak sekali faktor-faktor yang bisa dipertimbangkan teman-teman untuk masuk ke Maranatha, karena juga memang banyak faktornya seperti misalkan beasiswa, fasilitas-fasilitasnya, ya salah satunya alumninya dan juga masih banyak lagi, teman-teman. Nah, di sini juga kakak mau sharing tentang bagaimana ketika kakak saat SMA dulu, kakak juga mengejar, ya kita jujur-jujuran aja teman-teman sini, kakak juga mengejar yang namanya PTN. Kakak juga mencoba yang namanya PTN, tapi kakak juga mempersiapkan apa yang namanya rencana cadangan, ada apa yang namanya backup plan untuk kakak tepat berkuliah. Seandainya jika kakak misalkan tidak keterima di PTN yang kakak mau, gitu kan. Setelah ya singkat ceritanya setelah pengumuman SNMPTN, teman-teman, kakak nggak keterima di perguruan tinggi negeri yang kakak harapkan, gitu kan. Cuman kakak memang tidak terlalu lama bersedih, tidak berlarut-larut dalam kesedihan, teman-teman, karena memang kakak sudah menyiapkan rencana cadangan. Nah, kakak melihat teman-teman kakak yang tidak memiliki rencana cadangan ini, semuanya langsung pada berjerih lelah, teman-teman. Memang ini bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang jelek, teman-teman, tapi buat kakak pribadi mereka sampai harus kebingungan memilih mereka akan lanjut kuliah atau bahkan sampai teman-teman kakak ada yang memilih untuk gap year, teman-teman, di mana mereka mengorbankan masa waktu 1 tahun mereka ke depan untuk mengulang tes di tempat perguruan tinggi yang sama. Nah, mungkin dari sini kakak belajar, teman-teman, atau mungkin jadi sharing buat teman-teman semua juga, di mana ketika teman-teman ingin mencoba dulu masuk perguruan tinggi negeri atau misalkan mau di tempat manapun, teman-teman boleh mencoba, kakak support 100% gitu. Cuman yang kakak harapkan buat dari teman-teman semua adalah persiapkan juga backup plan-nya, rencana cadangannya. Siapa tahu gitu kan, kemungkinan terburuknya, teman-teman, kita mempersiapkan untuk kemungkinan terburuknya gitu. Amit-amitnya teman-teman tidak keterima di perguruan tinggi yang teman-teman mau gitu kan, mau dimanapun. Amit-amitnya teman-teman nggak keterima dan teman-teman harus sudah mempersiapkan rencana cadangannya, mau di Maranatha atau mau di tempat manapun yang menjadi rencana cadangan teman-teman, itu boleh banget, teman-teman. Karena daripada teman-teman harus mengulang gap year, menunggu 1 tahun lagi gitu kan, atau misalkan teman-teman mau coba SBMPTN juga, yang ujian mandirinya gitu kan, masuk ke universitas tersebut atau perguruan tinggi tersebut melalui jalur tes. Nah, itu boleh banget, teman-teman. Kalau teman-teman masih pengen coba juga boleh banget. Tapi kalau kakak dulu itu kakak bukan tipe orang yang senang banget untuk memaksakan juga untuk masuk ke salah satu perguruan tinggi negeri tersebut atau perguruan tinggi manapun gitu kan. Ketika kakak nggak lulus seleksi dari SNMPTN, kakak nggak ngejar ujian-ujiannya SBMPTN-nya, enggak, ujian mandirinya enggak. Karena ya kakak udah ada backup plan-nya gitu. Kakak langsung masuk aja karena di Maranatha pun sudah langsung masuk, keterima dan dapat beasiswa gitu kan. Ya itu teman-teman yang mungkin kakak bisa share juga buat teman-teman semua, daripada teman-teman misalkan kan kemungkinan terburuknya teman-teman nggak keterima juga nih di perguruan tinggi yang teman-teman harapkan, ya teman-teman udah ada backup plan-nya gitu, dan teman-teman jadi nggak harus menunggu 1 tahun lagi di mana-mana dan kebingungan gitu, teman-teman. Nah, mungkin itu sharing sedikit tentang kakak untuk sebagai pembuka. Nah, di sini kakak juga mau ngasih tahu informasi lagi tentang Maranatha itu. Kira-kira keunggulan Maranatha itu apa sih, Kak? Nah, mungkin buat teman-teman yang nggak tahu juga, ini mungkin bisa disimak buat teman-teman semua. Yang pertama itu Maranatha itu lokasinya sangat strategis. Maranatha itu ada di Jawa Barat, di Kota Bandung, teman-teman. Jadi dan memang untuk lokasi teman-teman, akses darat, akses udara juga sangat mudah diakses, teman-teman. Buat teman-teman yang dari Pontianak gitu kan datang ke Jawa Barat,
ke Bandung itu bisa teman-teman lewat jalur udara, naik pesawat teman-teman, karena memang dari Maranatha pun, bandara dari Maranatha pun itu jaraknya nggak jauh teman-teman. Kurang lebih 10-15 menit teman-teman bisa sampai di Maranatha, dari bandara ke Maranatha. Nah, untuk teman-teman yang dari akses misalkan mau datang dulu, misalkan terbang dulu misalkan ke Jakarta, terus ke Bandungnya pengen dari akses jalur darat, teman-teman masuk jalan tol. Itu juga bisa banget teman-teman, karena memang untuk masuk Kota Bandung itu jalan tol utamanya adalah tol Paster. Nah, untuk tol Paster ini teman-teman masuk tol Paster dan keluar di tol Paster juga teman-teman belok kiri itu langsung nyampe di Universitas Kristen Maranatha, teman-teman. Jadi memang di Maranatha ini lokasinya benar-benar strategis banget, gampang diakses banget, dan juga memang sekitaran Maranatha pun tempat makan, kafe-kafe, dan berbagai tempat lainnya yang kos-kosan gitu kan teman-teman. Benar-benar strategis banget, juga nyaman banget. Selanjutnya, yang mungkin ini salah satu yang tadi udah kakak singgung di awal, bahwa alumni Maranatha itu sudah tersebar di mana-mana, entah itu di perusahaan startup nasional, multinasional, atau misalkan perusahaan-perusahaan pemerintah dan lain sebagainya. Ada yang jadi entrepreneur, entertainer, teman-teman, itu banyak banget. Dan juga untuk dosen berkualitas yang memiliki pengalaman langsung dalam dunia profesional, di mana apa yang diajarkan oleh dosen-dosen ini, beliau-beliau ini, bukanlah sesuatu yang ketinggalan zaman, karena kita juga memang selalu mengajarkan sesuatu yang baru, renew gitu kan teman-teman. Kita juga ngajarin yang terupdate juga seperti apa, kasus-kasusnya seperti apa, dan cara menanganinya seperti apa teman-teman. Juga yang keempat, ada sistem pembayaran biaya masuk dan biaya kuliah yang sangat fleksibel. Jadi untuk biaya masuknya sendiri teman-teman sistem pembayarannya bisa pilih sendiri teman-teman. Jadi teman-teman bisa pilih secara entah itu cicilan atau mau bayar langsung, itu tergantung dan dipilih dari teman-teman sendiri gitu. Nah, selanjutnya ada fasilitas kampus Maranatha yang sangat lengkap dan modern teman-teman, di mana kita juga lagi mengembangkan berbagai fasilitas yang ada di Maranatha juga. Ada yang sport center, ada yang misalkan kalau misalkan dalam pembelajarannya gitu kan, sistem pembelajarannya kita lagi meningkatkan kualitas juga, dari mulai kan peralatan sampai perlengkapannya juga teman-teman kita fasilitasi, kita perbaharui ya teman-teman. Keenam, ada unit kegiatan mahasiswa yang mendukung pengembangan soft skill, juga hard skill teman-teman. Untuk unit kegiatan mahasiswa ini mungkin teman-teman kenalnya, familiarnya dengan ekskul ya teman-teman ya. Di mana teman-teman bisa mencoba sesuai dengan hobi teman-teman, misalkan, atau misalkan kesenangannya teman-teman, passionnya teman-teman, misalkan dalam minum olahraga, atau seni, atau dance, atau segala macamnya, teman-teman bisa coba, karena memang banyak banget pilihannya, kegiatan-kegiatan yang ada di Maranatha gitu. Oke, yang terakhir ada berbagai organisasi kerohanian mahasiswa nih teman-teman, di mana teman-teman juga bisa mengikutinya sesuai dengan keyakinan teman-teman tentunya. Dan memang untuk di Maranatha sendiri kita bukan mau mengembangkan akademiknya saja, non-akademiknya saja, tapi kita juga ingin mengembangkan kerohaniannya dari teman-teman semua sesuai dengan keyakinan teman-teman. Karena memang di Maranatha pun kampusnya kampus toleransi teman-teman. Dari mulai ujung barat sampai ujung timur juga ada teman-teman. Berbagai suku, budaya, agama, ras juga ada teman-teman. Kakak di sini nggak mau menyinggung soal itu, karena memang kakak pribadi pun orang yang benar-benar di Maranatha itu yang merasakan bagaimana toleransi di Maranatha itu sangat nyata teman-teman gitu. Oke, itu seputar 7 keunggulan dari Maranatha ya teman-teman. Oke, nah kakak lanjut lagi. Nah di sini teman-teman kakak mengajak teman-teman semua keliling Maranatha gitu kan, secara virtual, secara video aja, untuk menggambarkan kira-kira kegiatan di Maranatha itu seperti apa, atau memang misalkan teman-teman pengen tahu gambarannya. Nah mungkin ini mungkin kalau memang dari sinyal agak ngelek-ngelek itu nggak apa-apa ya teman-teman, mohon dimaklum. This is the city of the creators. Bandung. One of the largest cities in Indonesia. A creative city which has generated millions of innovations. Here, young men and women were born. They who made a breakthrough and are pride of Indonesia. We are here to shape the young men and women to unleash their potential. Maranatha Christian University.
Since 1965, we serve and educate young generation to have a vision and inspire others. Here, we make sure to have a complete support system to strengthen and support the learning process and atmosphere for the young generations to create great stories. With 9 faculties and 28 study programs, we instill value, build character, to create positive impact to the world. We continue to establish national and international relationships in academic and industrial field, in research and comparative studies to ensure you to have the best learning experience here. In order to compete both nationally and internationally, we need exceptional human resources, and Maranatha Christian University is determined to produce exceptional graduates with character and integrity and who strive for creativity and excellence. We choose to inspire the world and to inspire you so that you can inspire others. Oke, nah mungkin itu teman-teman kira-kira gimana gambarannya Maranatha itu seperti apa, kegiatan-kegiatan di Maranatha itu seperti apa, teman-teman. Nah, oke, setelah mungkin tadi teman-teman lihat juga ada di video, teman-teman juga dari kegiatan, mungkin dari fasilitasnya juga ada beberapa cuplikannya. Nah, teman-teman juga bisa lihat nih, kita kakak bawa beberapa fasilitas yang ada di Maranatha. Yang pertama itu adalah yang paling kiri, teman-teman. Kita mulai dari yang paling kiri, itu adalah ruangan serbaguna, teman-teman. Namanya auditorium, di mana di auditorium ini benar-benar bisa banyak banget kegiatan yang dilakukan di auditorium ini. Mulai dari wisuda, pelantikan mahasiswa baru, seminar, webinar, dan event-event besar yang ada di Maranatha, teman-teman. Selanjutnya geser sebelah kanannya ada Rumah Sakit Gigi dan Mulutnya Maranatha, teman-teman, di mana Rumah Sakit Gigi Mulut Maranatha ini udah terakreditasi, teman-teman, udah terakreditasi paling tinggi, teman-teman, sudah memegang akreditasi tertinggi untuk sebuah rumah sakit gigi dan mulut. Dan memang untuk RSGM, teman-teman, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Maranatha ini juga bekerja sama Fakultas Kedokteran Gigi Maranatha, di mana nanti kalau teman-teman yang berkuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Maranatha, teman-teman juga berkesempatan nih untuk praktek di RSGM Maranatha gitu. Oke, kakak geser lagi sebelahnya adalah food court Maranatha. Mungkin teman-teman lebih familiar dengan kantin gitu ya. Teman-teman di sini bisa pilih banyak banget menu makanan, teman-teman, yang mau menu sarapan, makan siang, makan malam, bahkan juga ada, teman-teman, gitu kan, snack-snack, minuman-minuman juga ada. Di mana food court ini juga harga-harga menu makanannya, teman-teman, relatif benar-benar murah banget. Jadi teman-teman bisa sambil makan, nongkrong, ngobrol, atau misalkan nunggu kelas, misalkan nanti kan udah kuliah offline gitu, teman-teman. Nunggu kelas tuh di food court juga bisa. Nah, sebelah kanannya adalah perpustakaan, teman-teman, di mana perpustakaan ini juga sangat nyaman sekali, teman-teman. Sangat nyaman banget, dan juga di sini tuh tempat internet paling cepat di Maranatha, teman-teman. Jadi karena untuk dipakai untuk belajar, teman-teman, misalkan teman-teman mau cari tugas, ngerjain tugas, cari artikel, cari jurnal, cari sumber-sumber buku gitu kan, atau misalkan buku-buku ilmu yang lain, bahkan sampai novel, atau misalkan bahkan komik juga ada, teman-teman.
gitu kan. Dan memang ini dibuatnya adalah senyaman mungkin, dimana biar teman-teman juga merasakan kenyamanan ketika belajar. Ya, ada yang duduk di meja berempat gitu kan, ada yang banyakan juga, ada yang misalkan teman-teman mau sendiri-sendiri juga ada yang mau duduk di lantai juga ada teman-teman. Jadi memang dibuat senyaman mungkin gitu. Nah, sebelah kanannya adalah kalau tadi rumah sakit gigi dan mulut, teman-teman, sebelah kanannya ini adalah rumah sakit umum, teman-teman. Rumah sakit umum Maranatha yang ada di Bandung juga, teman-teman, di mana ini juga rumah sakitnya dalam tahap pengembangan untuk meningkatkan akreditasi lagi, di mana juga biar teman-teman yang mahasiswa-mahasiswa yang berkuliah gitu kan di Fakultas Kedokteran Maranatha bisa juga melakukan praktek di rumah sakit Maranatha gitu, teman-teman. Nah, sebelah kanannya yang paling kanan, teman-teman, adalah fasilitas yang paling mudah di Maranatha, yaitu adalah sport center, di mana teman-teman bisa berolahraga, mulai dari basket, futsal, bulu tangkis, voli, tenis meja, bahkan sampai gym ada juga di sport centernya Maranatha, karena memang ini gede banget, teman-teman. Oke, kakak lanjut lagi. Nah, ini mengenai alumni Maranatha, teman-teman. Tadi yang mungkin sempat kakak singgung di awal juga, yang mungkin jadi dorongan kakak juga untuk masuk Maranatha, adalah salah satunya adalah mengenai alumni Maranatha, di mana alumni Maranatha juga, tadi sempat kakak bilang juga, udah terkenal, teman-teman, sudah ada tersebar juga di berbagai perusahaan startup, nasional, multinasional, ada yang jadi entertainer, entrepreneur, ada yang bekerja di perusahaan pemerintah, atau misalkan di luar negeri, udah tersebar di mana-mana, teman-teman. Nah, misalkan di sini ada yang misalkan dari Shopee, teman-teman, ada yang dari Tokopedia, ada yang Astra, ada yang Daniela Ilen itu pemenang Next Top Model, mungkin teman-teman mengikuti ya, season satunya kemarin gitu. Nah, itu benar-benar banyak banget, teman-teman. Jadi, untuk alumni Maranatha juga, benar-benar juga sudah tersebar di mana-mana, dan untuk ikatan, mungkin teman-teman pernah dengar juga namanya Ikatan Alumni. Nah, untuk para alumni dari Maranatha ini, kita sedang membangun yang namanya Ikatan Para Alumni, teman-teman, di mana kita juga mau membangun kekeluargaan bersama alumni Maranatha ini, teman-teman, juga menjaga silaturahmi ya, teman-teman, istilahnya. Nah, tapi teman-teman, untuk setiap fakultasnya, alumni-alumni ini masih tetap terjalin kok, teman-teman. Sudah terbangun juga untuk alumni-alumni setiap fakultasnya, teman-teman. Jadi misalkan beberapa alumni ini memang masih berkomunikasi dengan para dosen juga yang mengajar, yang masih aktif mengajar, untuk bertanya, teman-teman, apakah ada mahasiswa yang berkompeten misalkan, atau misalkan mahasiswa yang terlihat oke nih, teman-teman, untuk siap terjun ke dalam dunia kerja gitu kan. Itu ada banget, teman-teman, dan itu mempermudah apa ya, teman-teman, prospek kerja ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman ketika lulus, teman-teman udah ada nih yang ngerekrut teman-teman untuk bekerja di perusahaan tersebut. Misalkan entah itu Astra, entah itu Tokopedia, entah itu Shopee, dimanapun itu bisa terjadi, teman-teman. Seperti itu, teman-teman, untuk misalkan teman-teman juga pengen tahu tentang ikatan alumninya gitu. Nah, ini adalah kerjasama teman-teman Maranatha dengan universitas-universitas dan perusahaan-perusahaan di dalam dan di luar negeri, teman-teman. Misalkan ada di Inggris, ada yang di Belanda, ada yang di Jepang, ada yang di Taiwan, ada yang di Korea, dan masih banyak banget lagi, teman-teman. Ini juga perusahaan-perusahaan misalkan di Indonesia, perbankan gitu kan, sudah benar-benar besar-besar banget, perusahaan-perusahaan besar perbankan seperti BCA, Mandiri, terus misalkan perusahaan-perusahaan lainnya ada Astra, ada misalkan OT, Orang Tua, Blibli, dan segala macam, dan lainnya, teman-teman. Nah, kakak lanjut lagi. Nah, tadi teman-teman juga sempat dengar tentang kegiatan mahasiswa, di mana teman-teman bisa mengembangkan, mengasah soft skill teman-teman juga, di mana teman-teman sesuai dengan hobi teman-teman, sesuai dengan soft skill yang teman-teman pengen asah gitu kan. Mulai dari olahraga, atau misalkan dari seni, ada paduan suara, choir ya, teman-teman, ada yang misalkan nari, dance tradisional, dance modern juga ada yang misalkan ilmu bela diri juga ada yang misalkan alam, fotografi, dan masih banyak lain macamnya, teman-teman. Atau misalkan teman-teman pengen public speaking, event spesialis, itu juga bisa, teman-teman. Ada semua pilihan soft skill, pilihan-pilihan kegiatan yang dimana teman-teman bisa mengembangkan soft skill dan hobi teman-teman gitu kan. Oke, itu sekilas tentang kegiatan. Nah, di sini kakak mau bahas tentang jurusan yang ada di Maranatha gitu kan. Kira-kira apa aja sih fakultas atau program studi atau mungkin jurusan yang ada di Maranatha gitu kan. Nah, di sini di Maranatha ada 9 fakultas dan 28 program studi, teman-teman. Di mana yang pertama itu adalah Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran ini juga merupakan satu fakultas pertama, teman-teman, yang ada di Maranatha. Dan juga akreditasinya juga sudah A, di mana juga ini merupakan fakultas paling favorit, teman-teman, paling favorit di Maranatha itu Fakultas Kedokteran, karena setiap tahunnya juga kita selalu kehabisan kuota, teman-teman. Jadi selalu full capacity, teman-teman.
Nah, di sini teman-teman bisa mengambil S1 pendidikan dokter untuk program studinya. Nah, lanjut lagi ke fakultas teknik, di sini teman-teman juga ada S1 teknik sipil, bisa mengambil teknik sipil, teknik elektro, teknik industri, dan sistem komputer. Juga untuk fakultas psikologi, ada S1 psikologi, untuk yang S2-nya mungkin teman-teman nanti juga berminat, ada magister psikologi profesi, ada magister psikologi sains. Nah, lanjut lagi untuk fakultas bahasa dan budaya, teman-teman di sini juga kita bekerja sama dengan universitas-universitas luar negeri tadi, seperti yang di Jepang, di Taiwan, gitu juga kita melakukan kerjasama juga untuk di fakultas bahasa dan budaya juga, teman-teman. Teman-teman nanti bisa mengambil D3 bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa China, bahasa Jepang, teman-teman itu bisa pilih juga. Karena memang ada program khusus lagi di fakultas bahasa dan budaya ini, ada yang namanya winter camp sama summer camp, teman-teman gitu. Itu adalah kegiatan yang kita bekerja sama dengan yang universitas di luar negeri itu. Oke, lanjut lagi di fakultas bisnis yang dimana sekarang akreditasi sudah unggul, teman-teman, dan sudah sekarang lagi ngejar akreditasi internasional. Di mana di sini teman-teman bisa mengambil juga S1 akuntansi, S1 manajemen, magister manajemen untuk S2 dan magister akuntansi. Nah, gitu. Teman-teman, ini adalah kalau untuk fakultas bisnis ini memang kita juga ngajarin bukan dari sekedar bagaimana membangun bisnis gitu kan, bagaimana mengatur keuangannya, pengoperasionalnya seperti apa, itu semua bukan sekadar itu doang, kita juga mempelajari itu dari awal sampai kita bisa bikin bisnis sendiri yang mungkin teman-teman bakal merealisasinya. Nah, kita juga belajar mengenai investasi, saham, pasar modal, dan segala macamnya itu, teman-teman. Oke, lanjut lagi, ada FSRD, Fakultas Seni Rupa dan Desain, teman-teman. Teman-teman bisa ngambil mungkin ada yang mungkin teman-teman tertarik sesuai hobi teman-teman gitu kan. Ada D3 Seni Rupa dan Desain Fashion, ada Seni Rupa Murni, desain interior, desain komunikasi visual, atau mungkin teman-teman DKV, ada juga arsitektur, teman-teman. Dan untuk FSRD ini kita menggunakan berbagai media, teman-teman, jadi teman-teman gak usah takut, kita juga bakal ajarin dari awal, menggunakan media, misalkan kita pakai awal itu adalah pensil dan kertas, teman-teman, dan juga sampai nanti terakhir menggunakan media digital, teman-teman. Nah, itu. Juga lanjut lagi ada Fakultas Teknologi Informasi, ada S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi Bisnis, dan juga Magister Ilmu Komputer. Nah, buat di zaman teknologi zaman ini, zaman serba digital ini, benar-benar orang-orang dari teknologi informasi ini, dari Fakultas Teknologi Informasi ini benar-benar yang dicari perusahaan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tanya tentang prospek kerja, kalau buat kakak pribadi, ini prospek kerja yang benar-benar bisa di masa depan nanti benar-benar orang yang paling dicari, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke Fakultas Hukum, ada S1 Hukum, di mana teman-teman kita di sini bukan cuman belajar hukum perdata dan pidana doang, teman-teman, kita juga belajar di sini hukum bisnis itu seperti apa gitu kan, teman-teman. Dan juga di Fakultas Hukum ini kita ada namanya ruang simulasi sidang, teman-teman, di mana ruang simulasi sidang ini sudah disahkan dan diakui oleh Mahkamah Agung menjadi salah satu yang terbaik di Jawa Barat juga, teman-teman. Jadi teman-teman ketika lulus dari Fakultas Hukum, teman-teman sudah bisa misalkan masuk ruang sidang yang sesungguhnya, teman-teman bisa langsung beradaptasi dengan sangat cepat, teman-teman. Oke, yang terakhir ada Fakultas Kedokteran Gigi, teman-teman. Ada teman-teman bisa memilih program studinya S1 Pendidikan Dokter Gigi, yang dimana teman-teman tadi mungkin kakak sempat singgung di bagian fasilitas juga, teman-teman bisa berkesempatan untuk praktek juga di rumah sakit gigi dan mulut, yang dimana peralatannya canggih-canggih, modern, tenaga dokter gigi juga profesional, teman-teman. Dan memang untuk selama pembelajaran juga, untuk di Fakultas Kedokteran Gigi ini juga kita menyediakan peralatannya benar-benar yang benar-benar mumpuni banget, teman-teman. Teman-teman gak akan kekurangan, teman-teman juga bakal belajar dengan alat-alat yang modern dan yang terbaru, teman-teman. Dari dosen-dosen, tenaga dokter gigi yang profesional. Nah, itu sekilas tentang 9 fakultas dan 28 program studi, teman-teman. Nah, kalau tadi kita kan udah ngomongin misalkan dari fasilitas, alumni, kita juga udah tahu nih fakultasnya apa aja, program studinya apa aja. Nah, mungkin sekarang adalah bagian yang paling penting ya gitu kan, biayanya berapa Kak? Atau misalkan apa aja sih yang dibayarkan ketika masuk ke Maranatha. Nah, untuk biaya masuknya, biaya normalnya terdiri dari biaya pembangunan, biaya semester 1, biaya praktikum, biaya pelayanan kesehatan mahasiswa, biaya pengenalan kampus, dan jas alma mater. Nah, di sini kakak mengambil contoh nih, teman-teman. Kakak juga karena pengen teman-teman masuk ke Maranatha juga dapetin keuntungan-keuntungan, benefit-benefit yang luar biasa, dapetin juga beasiswa-beasiswanya. Nah, di sini kakak juga mau bawa teman-teman juga mendapatkan beasiswa itu, gitu kan. Nah, di sini kakak tunjukin dulu nih perbandingannya. Kalau misalkan teman-teman masuk dengan harga normal sama teman-teman dapat beasiswa nih masuknya. Nah, ini
ini contoh ketika teman-teman misalkan masuk ke Fakultas Bisnis Program Studi Manajemen. Karena memang kakak bawa dari manajemen, ya kakak tunjukin dulu yang manajemen gitu, teman-teman. Oke, untuk yang biaya normalnya ada yang sebelah kiri, teman-teman, misalkan biaya pembangunan, yang ini tuh tanpa beasiswa. Nah, untuk biaya pembangunan wajibnya adalah 34.500.000, biaya semester satunya dengan 21 SKS 7.560.000, biaya praktikum 125.000, biaya pelayanan kesehatan mahasiswa 390.000, biaya pengenalan kampus dan jas alma mater itu 2.150.000, dengan total teman-teman jadi 44.725.000. Nah, masih memang terbilang tinggi teman-teman ya untuk biaya masuk salah satu program studi manajemen teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman kakak mau menawarkan misalkan teman-teman nih daftar terus dapat beasiswanya. Beasiswanya besaran potongannya adalah 25 juta rupiah, teman-teman. Teman-teman bisa langsung dapat potongannya 25 juta rupiah. Nah, di sini potongannya adalah biaya pembangunan wajib ya, teman-teman ya. Dipotong 25 juta, jadi biaya pembangunan wajibnya sisa 9.500.000, teman-teman. Nah, kalau misalkan dengan harga yang lainnya sama, teman-teman, totalnya jadi 19.750.000. Dan itu masih bisa dapat cicilan, teman-teman. Bisa dicicil, teman-teman. Nah, apa sih kira-kira program yang teman-teman bisa ikuti, bisa didapetin juga gitu kan. Dapat potongan beasiswa 25 juta rupiah gitu kan. Kita langsung nggak pakai persentase, kita pakai nilai rupiah, teman-teman. Nah, di sini teman-teman sekarang kakak mau bawa teman-teman juga gitu kan, sekarang kakak mau nawarin nih teman-teman squad game gitu kan. Nah, mungkin teman-teman udah nggak asing ya sama judulnya kita, karena memang Maranatha ini benar-benar kampus yang sadar akan lingkungan banget juga, sadar akan apa yang lagi ngetrend sekarang juga. Kita pakai kesempatan itu buat teman-teman semua gitu kan untuk masuk daftar di Maranatha gitu. Nah, pertama ini adalah squad game, teman-teman. Siapa tahu teman-teman mau masuk Maranatha nih. Misalkan teman-teman nggak mau sendiri nih masuknya Maranatha. Kak, aku biasanya kalau di sekolah gitu kan ada teman-teman sama satu geng gitu kan. Ada teman-teman satu perkumpulan, misalkan 4 atau 2 sampai 3 orang gitu kan, teman-teman, sampai 4 orang bahkan. Satu sekolah tuh biasanya kalau misalkan satu masuk perguruan tinggi mana, satunya juga jadi teman-teman yang lainnya pengen ikut. Nah, di sini Maranatha ngasih teman-teman kesempatan buat teman-teman masuk ke Maranatha itu sama teman-temannya satu perkumpulan teman-teman gitu kan, namanya squad game, di mana benefit yang teman-teman dapat ini kalau teman-teman bisa membawa 4 orang jadi sama teman-teman gitu kan, misalkan 1 A B C D gitu teman-teman ya, teman-teman bisa bawa 4 orang gitu kan masuk Maranatha, teman-teman dapat potongan beasiswanya langsung 100 juta rupiah untuk 4 orang ini, teman-teman. 100 juta rupiah, teman-teman. Artinya masing-masing dapat 25 juta per orang, teman-teman. Wow, gede banget, teman-teman. Dan ini teman-teman juga bisa sambil berkuliah, sambil ketemu teman-teman lagi gitu kan, ikutan kuliahnya sama teman-teman kalian lagi gitu kan, jadi nggak ada kata perpisahan di antara persahabatan kalian gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan buat teman-teman yang mau masuk Maranatha mau sendiri juga boleh, teman-teman. Kakak nggak ngelarang teman-teman kalau mau sendiri. Kak, kayaknya teman-teman aku udah pada masuk yang lain, tapi aku misalkan minat ke Maranatha nih, teman-teman mau masuk boleh banget, teman-teman. Dapat potongan 20 juta teman-teman untuk individu. Kalau misalkan teman-teman nggak bawa teman nih, atau misalkan teman-teman pengen masuk sendiri aja, dapat potongannya tapi cuma 20 juta teman-teman. Dan juga dapat special gift dari Maranatha teman-teman setelah menjadi mahasiswa Maranatha. Jadi setelah teman-teman sudah fix menjadi dan terdaftar sebagai mahasiswa Maranatha juga, teman-teman dapat special gift. Apa special gift-nya? Coba masuk dulu di Maranatha gitu. Oke, itu adalah benefit-nya teman-teman. Nah, persyaratannya apa aja sih Kak? Yang pertama ya tadi, karena namanya juga squad gitu kan, kita kan teman-teman berbarengan gitu kan, 4 orang misalkan atau mau lebih juga bisa gitu kan. Yang pertama persyaratannya membawa maksimal 4 orang gitu kan, misalkan teman-teman sama satu A, B, C, D gitu kan. Membawa maksimal 4 orang atau minimal deh 2 orang sama teman-teman deh, itu kalau misalkan masuk squad game. Yang untuk berhasil mendapatkan beasiswa fix 25 juta. Jadi udah nggak ada kata hingga, nggak ada kata sampai, ini dia udah fix 25 juta. Misalkan teman-teman mau masuknya sama A sama si B, udah gitu kan. Dapat nih teman-teman masing-masing 25 juta. Atau misalkan sama A, si B, si C, si D, dapat juga tetap 25 juta gitu. Nah, tapi kalau untuk yang individual tadi, teman-teman dapatnya cuma 20 juta ya. Jika tidak memiliki squad minimal 2 orang, maka beasiswa fix, tetap fix teman-teman, nggak ada kata hingga, nggak ada kata sampai, itu adalah 20 juta rupiah teman-teman kalau misalkan individual. Nah, itu adalah persyaratan kalau misalkan mau masuk squad-nya. Nah, untuk nanti di pendaftaran ya teman-teman, yang perlu dipersiapkan apa aja sih?
yang perlu dipersiapkan nggak usah susah-susah teman-teman. Teman-teman persiapan aja nilai rapot kelas 10 sama kelas 11 teman-teman, semester ganjil, semester genap. Teman-teman persiapin nilainya, terus itu nilainya harus wajib di atas KKM sekolah teman-teman. Jadi kita patokannya nggak usah patokan dari siapa-siapa, dari sekolahnya teman-teman aja, dari KKM-nya langsung aja. Gitu. Nah, untuk FK, untuk yang teman-teman nih misalkan mau masuk daftar di Maranatha itu di FK atau di FKG atau misalkan di psikologi, nah itu ada wajib mengikuti dulu tes bakat dan kepribadian teman-teman. Jadi ada tes psikotes, ada biologi, kalau ada tes buta warna dan segala macamnya. Nanti di persyaratannya ada FK, FKG dan psikologi. Kalau buat teman-teman yang di luar mendaftar masuk di selain di FK, FKG dan psikologi itu bisa nggak usah ada tes apa-apa bisa masuk. Oke, kakak lanjut lagi persyaratan tambahannya. Nah, ini tuh hanya berlaku di bulan November ini teman-teman. Sampai akhir November sampai tanggal 28. Jadi kalau teman-teman yang berminat juga yang mau ngajak teman-temannya atau yang mau masuk sendiri juga boleh ngajak juga ngajak ke Maranatha gitu kan, daftar di Maranatha, masuk ke Maranatha, menjadi bagian dari keluarga Maranatha ini sampai tanggal 28 November teman-teman. Kalau misalkan teman-teman yang mau tertarik nih ngajak orang-orang itu sampai 28 November. Karena memang kita juga memiliki kuota yang terbatas juga teman-teman, dan siapa tahu di tengah jalan juga memang kuota kita sudah terbatas dan kita juga bisa tutup di tengah jalan gitu, teman-teman. Tapi memang ini akan berlaku hingga sampai tanggal 28 November teman-teman. Nah, untuk sampai tanggal 28 November ini juga teman-teman memerlukan gitu kan selesaikan semua proses pendaftaran. Maksimalnya juga tanggal 28 gitu. Jadi segala proses pendaftarannya teman-teman selesai dulu. Maksimalnya tanggal 28, sebelum tanggal 28 juga boleh banget teman-teman, dan itu lebih baik gitu kan. Nah, pengumumannya teman-teman kita juga melakukan seleksi juga gitu kan. Pengumuman beasiswa akan diumumkan 4 Desember teman-teman. Jadi tanggal 4 Desember ini kan tadi pendaftaran semua berkas-berkasnya itu maksimal tanggal 28. Kita seleksi dulu, kita pilih dulu, kita sortir juga gitu kan istilahnya. Untuk nanti pengumuman beasiswanya akan diumumkan tanggal 4 Desember. Dan teman-teman nggak cuma sampai di situ aja. Habis dari tanggal 4 Desember itu dapatkan potongan tambahan dengan mengikuti game khusus ya teman-teman. Jadi karena namanya squad game gitu kan teman-teman, kita udah masuk Maranatha bareng teman-teman kita nih, bareng segeng kita nih gitu kan sama teman-teman yang kita juga. Nah, kita juga bakal ngadain game untuk mendapatkan tambahan potongan khusus teman-teman. Jadi sampai nanti di tanggal potongan untuk mengikuti gamenya ini adalah di tanggal 30. Jadi 28 pengumpulan, perlengkapan berkas, tanggal 30 dulu teman-teman. Tanggal 30 itu game, ada game khususnya di tanggal 30. Teman-teman yang mau mendapatkan potongan tambahan boleh. Kalau misalkan Kak cukup segini juga boleh gitu kan enggak. Jadi tanggal 30 November itu game. Nah, terakhir pengumumannya adalah tanggal 4 Desember. Seperti itu kira-kira timeline-nya teman-teman. Nah, itu adalah untuk squad game di Maranatha. Siapa tahu teman-teman mau ngajak teman-temannya, ngajak geng-gengnya gitu kan, teman-temannya 2 orang, 3 orang, 4 orang maksimalnya gitu kan teman-teman. Dan juga kalau misalkan mau individu juga boleh banget gitu ya. Cuman memang beda besaran potongan beasiswanya gitu. Oke, tadi timeline-nya juga kakak ulangin lagi, 28 itu maksimal pendaftaran, perlengkapan berkas juga tanggal 28. Kalau yang mau masih mendapatkan potongan lagi gitu kan, potongan khusus lagi, ikutin gamenya tanggal 30 teman-teman, tanggal 30 Novembernya. Nah, baru setelah itu pengumuman beasiswanya adalah tanggal 4 Desember teman-teman, seperti itu ya. Nah, oke. Nah, ini misalkan teman-teman udah dapat nih gitu kan, kakak mau ngasih gambaran buat teman-teman juga. Kalau teman-teman misalkan udah dapat nih potongan-potongannya, tadi potongan 25 juta deh. Kakak anggap teman-teman dapat potongan 25 juta gitu. Dan teman-teman ini kakak jabarin dari setiap fakultas dan program studi yang mungkin teman-teman minati gitu kan. Misalkan dari kedokteran umum, teknik sipil, teknik industri, teknik elektro, sistem komputer. Teman-teman yang mau sambil kakak ngomong juga sambil screenshot juga boleh ya, atau misalkan sambil di foto juga boleh. Nah, misalkan dari kedokteran umum ini dari 307 jutaan jadi 282 jutaan. Dari kalau teknik sipil 40 jutaan jadi 15 jutaan, teknik industri 42 jutaan jadi 17 jutaan, teknik elektro dari 40 jutaan sampai jadi 15 jutaan, sistem komputer 40 jutaan jadi 15 jutaan juga teman-teman gitu kan. Nah, ini juga psikologi, ada D3 bahasa Mandarin, ada sastra Inggris, sastra China, sastra Jepang,
ini bisa banget teman-teman. Dan ini juga teman-teman yang misalkan tadi tertarik di psikologi atau misalkan dari bahasa dan budaya gitu kan, dari China, Jepang, itu bisa banget. Ini potongan-potongannya. Oke, nah ini juga kalau misalkan teman-teman tertarik di bidang manajemen kayak kakak gitu kan, manajemen, atau misalkan akuntansi, atau misalkan D3 Seni Rupa dan Desain, ini untuk yang Fakultas Seni Rupa dan Desain, FSRD, D3 Seni Rupa dan Desain, fashion ya teman-teman ya, atau misalkan teman-teman ke seni rupa murni, atau misalkan desain interior gitu kan, nah ini potongan-potongan harganya kira-kira berkurangnya sampai berapa gitu. Oke, kakak lanjut lagi, kakak next lagi. Yang ini desain komunikasi visual atau DKV gitu kan, dari 20 juta jadi 20 jutaan, dari 45 juta jadi 20 juta gitu kan. Arsitektur, teknik informatika juga ada rincian harganya, ada sistem informasi, hukum, kedokteran, gigi pun ada teman-teman. Nah, ini semua masih bisa teman-teman juga bisa dicicil teman-teman, siapa tahu, karena memang sistem pembayaran di Maranatha itu biaya masuknya memang fleksibel banget, teman-teman jadi bisa pilih mau cicilan atau full sekali bayar juga bisa. Nah, ini untuk jalur-jalur lainnya teman-teman, kalau memang misalkan teman-teman pengen coba daftar juga, tapi nggak mau di luar program khususnya Maranatha gitu kan, misalkan di luar program khususnya Maranatha, bisa banget teman-teman, cuman akan sangat disayangkan sekali kalau misalkan teman-teman tidak mengikuti lewat jalur program-program kita. Dan di sini kita juga jalur masuknya ini adalah jalur masuk di Maranatha, di mana ada beasiswa non akademik sama beasiswa akademik. Nah, kalau ini dapat potongannya hingga 30 juta, teman-teman. Teman-teman, jadi ini dilihat dari nilai raport, dilihat dari nilai prestasi. Dari ini tuh masih ada kata hingga, teman-teman. Jadi nggak tentu teman-teman dapat 30 juta gitu kan. Jadi teman-teman, kalau buat kakak pribadi ya, kakak, kalau misalkan buat kakak juga tanya ke teman-teman. Daripada teman-teman nggak pasti, tidak pasti dapat 30 juta, sama teman-teman pilih yang pasti dapat 25 juta dan ada kemungkinan teman-teman juga dapat potongan tambahannya gitu kan. Yang pertama fix dulu 25 juta, terus kemungkinannya dapat teman-teman potongan tambahan. Mending pilih yang mana teman-teman? Kalau kakak pribadi sih lebih pilih mending ikutan yang fix dapat 25 juta langsung gitu kan, daripada harus yang hingga 30 juta. Bahkan mungkin ini sesuai dengan nilai teman-teman, juga nilai lomba-lomba teman-teman, kejuaraan teman-teman, prestasi teman-teman, yang tidak, bahkan mungkin ada yang tidak sampai mendapatkan 25 juta bahkan gitu kan, ya bisa aja gitu. Nah, makanya kakak lebih menyarankan juga teman-teman, menarik teman-teman juga untuk mending ikutin beragam event di Maranatha gitu kan, karena bakal banyak banget event-event beasiswa menarik banget dari Maranatha, mulai dari November, Desember, Januari juga ada. Jadi kalau teman-teman juga pengen tahu juga seputar informasinya, boleh nanti nanya ke kakak, atau misalkan follow Instagramnya Maranatha juga, di join Maranatha. Nah, kakak lanjut lagi, untuk jalur masuknya adalah ada beasiswa Maranatha Peduli, di mana beasiswa 100% hingga lulus dengan syarat dan ketentuan berlaku. Juga ada beasiswa OSC Medcom, beasiswa 100% hingga lulus juga, di mana ini kita kerjasama sama Metro teman-teman, dan segala keputusannya itu ada di tangan Metro. Jadi segala aspek pilihannya siapa aja, atau misalkan ada tahapan tes, wawancara, dan segala macamnya itu diserahkan ke pihak Metro 100%. Juga ada beasiswa mitra gereja dan sekolah, beasiswa hingga 20 juta untuk sekolah dan gereja yang bermitra dengan Maranatha. Dan juga terakhir jalur regular test, dan juga buat teman-teman yang ini untuk jalur regular test ini potongannya hingga 10 juta. Nah, buat teman-teman semua kalau misalkan nyari beasiswa juga, misalkan setelah masuknya apa nih gitu kan, misalkan ini kan untuk beasiswa biaya masuknya teman-teman ya. Kalau selama berkuliah pengen mencari beasiswa lagi, ada teman-teman, karena Maranatha ini juga banyak menyediakan beasiswa, mulai beasiswa internal, eksternal juga ada, dari misalkan pokoknya banyak banget pilihan beasiswa teman-teman yang bisa teman-teman ikuti, bisa teman-teman pilih selama nanti setelah berkuliah teman-teman. Oke. Oh, ini ini adalah nomor yang Kak teman-teman, tapi nanti kakak juga bakal share nomor kakak gitu kan. Untuk yang pertama kakak tunjukin dulu, ini adalah Instagramnya Maranatha teman-teman, di join Maranatha. Atau misalkan teman-teman juga mau nelpon yang nomor yang di layar juga boleh teman-teman, ada di 0811-1215-899 teman-teman, itu juga boleh. Atau misalkan ini nanti kakak stop share dulu, nanti kakak share lagi teman-teman ya. Oke, nah mungkin sekian dari Maranatha teman-teman. Siapa tahu sekarang mungkin
Bu Agustina ya, kita masih ada waktu berapa lama lagi Bu dari Maranatha? 10 ya. 10 menit lagi ya, Kak. Oke, 10 menit lagi ya. Nah, mungkin sekarang kakak mau buka sesi tanya jawab aja kali ya Bu ya. Siapa tahu dari teman-teman semua mau ada yang ditanyain tentang Maranatha atau misalkan mau tanya-tanya tentang beasiswanya juga boleh ya. Teman-teman boleh langsung tanya di kolom chat atau misalkan di kolom komentar juga boleh. Kolom komentar ya. Kolom chat atau misalkan open mic juga boleh ya teman-teman langsung ya. Oke, kakak persilakan. Mungkin kakak sambil tadi nunjukin dulu nomor kakak. Siapa tahu teman-teman sekarang mah belum kepikiran ya. Atau misalkan ada yang belum kepikiran nih nanti nanyanya apa. Atau misalkan apa yang mau ditanyain yang belum kepikiran nanti baru setelah ngobrol sama orang tua atau misalkan mikirin dulu beberapa saat gitu kan teman-teman baru ada yang mau ditanyain. Nah, ini nomor kakak teman-teman di 0896 0454 di 1416. Teman-teman juga Instagramnya ada di Join Maranatha, teman-teman bisa follow atau misalkan teman-teman mau cari informasi-informasi beasiswa atau event-event di Maranatha ada di Instagramnya. Atau teman-teman mau langsung nanya ke kakak tentang beasiswa atau misalkan mau cara daftar, itu bakal kakak bantu juga, bakal kakak bimbing juga, bakal kakak jawab juga, bakal kakak jelasin juga sejelas-jelasnya buat teman-teman semua gitu. Ini nomor kakak, mau di WhatsApp juga boleh gitu kan. Teman-teman tanya aja. Nah, mungkin ini teman-teman boleh screenshot juga, mau di-save juga boleh. Nah, mungkin kakak stop share lagi. Jadi mungkin itu cukup sekian dari kakak. Mungkin mohon maaf juga bila ada salah kata. Nah, sekarang mungkin kakak juga mau buka sesi tanya jawab. Siapa tahu dari teman-teman ada yang mau bertanya. Dipersilakan teman-teman. Ya, baik, dipersilakan untuk siswa-siswi dari MIPA C, IPS C untuk bertanya lebih lanjut mengenai apa saja ya berkaitan dengan kampus Universitas Kristen Maranatha. Nah, ada? Kalau kakak lihat-lihat di sini ada yang dari kelas 11 juga ya. Ada yang dari kelas 11 mungkin ya. Atau bahkan ada yang dari kelas 10. Kalau kakak di sini lihat baru kelas 12, kelas 11 juga ya. Besok gilirannya untuk kelas 10. Oh, oke, besok ya, Pak. Iya, Bu ya. Yang itu yang pasti ikut setiap hari pasti kelas 12 nih. Oke. Nah, mungkin tadi kakak lihat ini ada Francisca Maria tadi open mic gitu, terus di-mute lagi open mic. Mau ada yang ditanyain kah? Saya mau menanyakan tentang beasiswa yang OSC Medcom-nya. Itu kira-kira syaratnya apa aja ya, Bang? Oke, untuk beasiswa OSC Medcom itu benar-benar segala persyaratannya diatur dari Medcom-nya, dari metronya Francisca ya. Dan memang kalau misalkan kamu mau coba nih daftar di lewat jalur OSC Medcom, jadi kamu bisa langsung aja daftar dulu di join.maranatha.edu, itu website Maranatha. Nanti kamu bisa pilih nanti beasiswanya ada OSC Medcom, atau misalkan nanti setelah ini kakak bakal kasih linknya langsung ke kamu. Jadi nanti kamu bisa langsung daftar di, misalkan kalau kamu tertarik, bisa langsung nanti kakak chat juga, kakak kasih linknya buat kamu buat daftar di OSC Medcom. Nanti mungkin kamu boleh ngecek ke nomor kakak yang tadi ya. Nanti kakak bantu setelahnya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, mungkin dari teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan? Iya. Ada lagi selain Francisca, bagus sekali ya. Francisca mau menuju ke, ini di Bandung ya Kak ya? Iya, betul Ibu. Mudah-mudahan nih tergabung nih anak-anak dari kelas saya ini. Nah, iya Bu, betul banget. Oke, mungkin sambil nunggu teman-teman memikirkan pertanyaannya gitu kan, kakak juga mau nambahin informasi karena kakak juga baru lihat nih teman-teman ada yang kelas 11 juga. Nah, ada informasi menarik juga dari Maranatha teman-teman. Siapa tahu teman-teman juga tertarik itu mengenai namanya ada kita Smart Saving, di mana teman-teman bisa mendaftarkan diri teman-teman di Maranatha lewat jalur Smart Saving ini, di mana teman-teman daftarnya di tahun ini sesuai dengan harga tahun ini. Jadi nanti ketika teman-teman sampai kelas 12 itu bisa dibayarnya sampai dari sekarang sampai nanti teman-teman lulus juga, sampai nanti di kelas 12 atau misalkan teman-teman sampai masuk Maranatha pun bisa gitu teman-teman ya. Oke, di sini ada share screen. Apa kepencet kah? Oh, enggak, oke. Oke. Nah, mungkin dari tadi kakak ulangi lagi, kalau misalkan teman-teman dari teman-teman yang kelas 11 atau mungkin ya dari teman-teman yang kelas 11 kan kelas 10 besok ya. Untuk kelas 11
Teman-teman yang mau mengikuti dari Smart Saving juga boleh. Jadi teman-teman daftarnya sekarang, bayarnya mulai dicicil dari sekarang sampai nanti kelas 12. Teman-teman mau masuk Maranatha dan bisa mendapatkan tambahan lagi potongan biaya masuknya teman-teman. Jadi memang kalau untuk Smart Saving ini dikhususkan untuk misalkan dari teman-teman kelas 11 atau bahkan dari kelas 10 yang mau masuk dan tertarik di Maranatha. Mungkin itu sekilas info tentang Smart Saving. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi, Kak? Seputar Saya mau beasiswa. Oke, Niki ya. Iya. Pengen nanya, yang squad game itu berlaku buat semua jurusan ya? Betul, Niki. Berlaku untuk semua jurusan. Termasuk kedokteran. Betul. Nah, untuk kedokteran, tadi memang ini berlaku untuk semua fakultas dan semua jurusan, Niki. Tapi untuk yang fakultas kedokteran gigi, sama psikologi, itu nggak bisa langsung masuk. Maksudnya kenapa? Karena memang dari persyaratan dari fakultasnya ada mengikuti serangkaian tes dulu. Ada tes bakat dan penelusuran bakat ya. Ada yang tadi kakak bilang kalau untuk kedokteran ada yang tes psikotes, ada yang biologi manusia sama tes buta warna. Itu paling itu dulu. Setelah Niki lulus dari tes itu, baru Niki langsung masuk ke fakultas kedokteran di Maranatha gitu. Dan di luar itu yang bagi yang teman-teman tertarik di luar FK dan psikologi bisa langsung masuk seperti itu, Niki. Terima kasih, Kak. Sama-sama, Niki. Oke, mungkin dari teman-teman. Ya, ada yang lain? Selain Niki? Kak. Ya, Patricia ya. Lagi? Mau nanya, tadi kan beasiswanya ada bermacam-macam ya? Kita Iya, itu cuma bisa ambil satu doang beasiswanya atau bisa campur gitu, Kak? Iya, thank you pertanyaannya. Nah, untuk beasiswa yang diambilnya teman-teman cuma bisa pilih satu ya, teman-teman ya. Jadi kalau untuk biaya masuknya, teman-teman bisa pilih satu, mau mengikuti program beasiswa Squad Game atau teman-teman mau pilih dari serangkaian beasiswa tadi. Ada yang akademik, non-akademik, OSM, komite gereja dan sekolah, reguler tes itu teman-teman juga bisa gitu kan. Atau misalkan ya tadi ada misalkan yang Squad Game atau misalkan dari beasiswa-beasiswa yang kakak sebutin tadi, teman-teman bisa pilih tapi cuma satu. Nah, untuk beasiswa selanjutnya itu adalah beasiswa untuk yang teman-teman sudah berkuliah di Maranatha. Jadi baru bisa mengikuti beasiswa lagi setelah mengikuti perkuliahan. Mungkin seperti itu, Patricia. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi, Kak? Ya, waktu masih 2 menit lagi. Ada yang mau bertanya sebelum istirahat? Yang kelas IPSC silakan, walaupun jadi mahasiswanya 2023 ya, 2024. Iya, Bu. Untuk yang kelas 11 ya, Bu ya. Jadi 2023 ya, Bu ya. 2023 ya. Iya, Bu. Ibaratnya sudah ada ancang-ancang ya, Kak ya. Iya, betul, Bu. Jadi udah ada persiapan dari sekarang gitu kan. Mau ke Maranatha nih, mau ke Bandung, nah seperti itu. Betul, teman-teman. Saya berharap anak-anak saya ada yang berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk menjadi apa saja, dokter ya. Ya, dokter, psikolog ya Bu ya, atau misalkan dokter gigi di pada para calon dokter. Ada? Oke. Ada tidak? Ayo, mumpung kakaknya masih bersama kita semua di sini, sebelum Ibu tutup. Tidak ada. Nanti jika para siswa kami ingin bertanya lebih lanjut akan menghubungi nomor yang kakak tadi berikan ya, Kak Kaleb ya. Iya, siap Ibu. Terima kasih atas segala informasi dan penjelasan dari Kak Kaleb ya, mengenai kampus, pengetahuan tentang universitas, wawasan ya, yang sangat bermanfaat bagi peserta didik kami di SMA Santo Paulus. Semoga peserta didik kami ya beramai-ramai ini berbondong-bondong yang mendaftarkan diri mereka ya, segera mencari informasi lebih lanjut kepada kampus atau Kak Kaleb ya, untuk bergabung menjadi mahasiswa di Universitas Kristen Maranatha. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan, Kak. Ya. Terima kasih atas nama SMA Santo Paulus. Salam buat
Universitas Kristen Maranatha di Bandung. Baik, terima kasih Ibu atas sambutannya atau misalkan kesempatan-kesempatan yang diberikannya, juga penutupan yang sangat luar biasa Bu. Terima kasih juga kami dari Maranatha, saya perwakilan dari Maranatha juga mohon maaf bila tadi ada salah kata, dan juga buat teman-teman semua dari Santo Paulus Pontianak, sukses selalu gitu kan, sehat selalu buat sekolah di sana juga, buat guru-guru, buat teman-teman di sana. Sampai ketemu teman-teman yang mau ke Maranatha, sampai ketemu di Maranatha. Terima kasih. Baik, selamat pagi. Ya, izin Ucapkan live ya. terima kasih semuanya. Kalian ya. Halo. Nggak apa-apa Ibu. Terima kasih, Kak. Iya. Terima kasih, Kak. Terima kasih buat teman-teman semua juga. Ibu, terima kasih. Saya izin live ya Bu. Ya. Baik, untuk siswa-siswi SMA Santo Paulus, kita istirahat 15 menit, jam 10:20 harus bergabung bersama saya. Ya, dari pihak sekolah akan mengecek absen 2 kelas ada dengan saya untuk pelaporan sekolah 15 menit saja. Apakah dimengerti? Jadi makan tolong maju lagi sama nih dengan saya juga memanfaatkan 15 menit. Jam 10:20 kita bergabung bersama Calvin Institute of Technology. Ya, apakah bisa dimengerti? Halo? Bisa, Bu. Iya, Bu. Untuk nama ini ada yang menulis nama SMA Santo Paulus itu untuk host itu. Jadi ini kayaknya Franciscus Dendi nih. Hah? Itu diganti nama kamu, baru tulis yang ininya SMA-nya. Namamu di depan dulu ya. Masa namamu SMA? Ya, namamu dulu Franciscus Dendi, kan? Kelas berapa seperti itu ya. Oke, begitu aja ya. Istirahat dulu sampai ketemu jam 10:20. Tidak ada yang terlambat lagi. Yuk.